Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, sukacita, salam sehat selalu buat kita semuanya. Bersyukur kita kepada Tuhan kita masih dalam keadaan sehat dan dalam perlindungannya. Kita sudah masuk bulan Desember dan saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Semoga kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mau menyampaikan renungan singkat di hari Natal ini, yaitu saya kasih tema yaitu karya agung. Karya agung Tuhan Yesus. Karya agung Tuhan Yesus terdiri dari rencana agung, terdiri dari karya agung, dan terdiri dari amanat agung. Bapak Ibu Saudara, sejak pada zaman Perjanjian Lama, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka putus hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, maka hilang kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah atau hadirat Allah tidak dirasakan lagi oleh Adam dan Hawa. Mereka tidak ada hubungan lagi dengan Allah karena dosa. Akan tetapi Tuhan kita begitu baik. Tuhan kita merencanakan yaitu rencana yang agung, rencana yang untuk menyelamatkan ketika manusia jatuh kembali kepada dosa. Dari sejak Adam dan Hawa, terus masuk kepada zaman Nuh, zaman Nabi Nuh, pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, terus pada zaman Musa, terus pada zaman Yosua. Tuhan tidak berhenti. Tuhan terus mau menyelamatkan umatnya. Terus pada zaman hakim-hakim, Tuhan terus pakai hakim-hakim untuk supaya kiranya umatnya boleh kembali kepada Dia. Terus sampai kepada zaman kerajaan. Zaman kerajaan berjalan terus sampai zaman para nabi. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Tidak berhenti-hentinya Tuhan pakai hambanya. Tuhan pakai nabi-nabinya untuk menyampaikan kebenaran daripada rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu Saudara, khususnya pada zaman Nabi Yesaya, kita bisa melihat Yesaya 9 ayat 1, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Begitu luar biasa nubuatan ini kepada bangsa Israel. Begitu punya harapan yang besar bahwa bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan, bangsa yang sedang di dalam kekelaman, akan melihat terang yang besar, akan melihat ada sinar yang besar buat mereka untuk pemulihan daripada hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu baik. Inilah rencana agung. Rencananya tidak berhenti dan Tuhan melakukan terus sampai Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yang biasa Desember ini kita sama-sama merayakan hari Natal. Hari Natal yaitu Tuhan Yesus lahir di dunia. Tuhan Yesus lahir di hati nurani setiap orang yang mau terima Dia. Tuhan Yesus mencari kita. Dia datang dari surga, Dia mau mencari kita. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, bahkan surga Dia yang punya.
dan Dia mau datang untuk mencari kita semua, supaya kita beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus lahir, di dalam masa Dia masih di dunia, Dia memberi teladan kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya dibekalin oleh iman, oleh teladan-teladannya, oleh karya-karya yang menakjubkan, yaitu segala mukjizat dan segala apa yang diperbuatnya begitu besar, sampai saatnya, sampai kepada Dia menyerahkan nyawanya, Dia mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Itulah karya nyatanya. Jadi karya agungnya kepada kita. Jadi kita sering bernyanyi bahwa begitu besar kasihnya kepada kita. Dia mau berkorban buat kita. Dia mau mati buat kita. Kita sering mendengar lagu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita jauh dari kasih Allah. Kasih-Nya yang begitu sempurna, kasih-Nya yang begitu baik buat kita semuanya. Dia mau supaya kita memperoleh yang namanya keselamatan itu. Akan tetapi setiap kita yang sudah dibebaskan, setiap kita yang sudah diberi anugerah, kita sudah mendapat anugerah keselamatan. Bukan sampai di situ saja. Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Tuhan mau kita melakukan, yaitu amanat agungnya. Jadi kita mau menyampaikan berita-berita sukacita kepada orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang terhilang. Mereka pernah mendengar berita sukacita ini, tetapi mereka sudah tidak berjalan bersama Tuhan. Kita perlu sampaikan berita ini kembali kepada mereka, sehingga mereka boleh mendapat kasih karunia yang besar itu kembali. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita masing-masing melakukan pekerjaan Tuhan buat kita, juga buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai sepanjang perjalanan. Apa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi. Saya percaya semua pasti sehat-sehat dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Terima kasih. Tema kita pada hari ini Natal, pesan kasih Allah.
Di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan, Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara kasih, bulan Desember identik dengan suasana Natal. Di gereja, di rumah orang Kristen, di mall, di pusat keramaian. Bahkan banyak yang berjualan pernak-pernik Natal. Semua menyambutnya dengan penuh sukacita. Bagi sebagian orang, khususnya orang Kristen, Natal tidak terlepas dari kelahiran Yesus. Natal adalah pesan kasih Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, bukan perayaan pesta pora. Natal adalah pesta kasih Allah yang memberi kelimpahan, kemenangan, ya, untuk memulihkan orang yang percaya kepada Tuhan. Allah menyatakan kasih-Nya, saudaraku. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih, begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada semua orang, tidak ada perhitungan dari Allah. Hati Allah tertuju untuk kita semua orang tanpa pandang status. Kita sangat berharga di mata Tuhan, karena Allah sangat mengasihi kita. Ini tergambar dari perumpamaan gembala yang meninggalkan 99 domba dan mencari satu ekor domba yang tersesat. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betapa berharganya kita semua di hadapan Tuhan. Allah memberikan anaknya yang tunggal, bukan tindakan terpaksa. Itu adalah bukti kasih-Nya kepada manusia, supaya orang yang percaya kepada Yesus itu mengalami sukacita, mengalami keselamatan dari sorga, untuk menebus dosa kita, untuk membawa kita bersamanya di sorga. Kita melihat, saudaraku, yang pertama, kelahiran Yesus memberi kemerdekaan dan pengharapan. Manusia dikuasai oleh dosa dan setan. Setan berusaha menguasai manusia untuk tetap hidup di dalam sengsara dan menderita. Di dalam keadaan sekarang, ya, karena virus COVID-19, saudaraku, hidup tidak menentu. Ya, semua orang di dalam tekanan, semua orang di dalam ketakutan. Banyak orang hatinya kosong, ya, kehilangan pengharapan. Kasih Allah, saudaraku, harus kita bagikan. Kita harus peduli akan orang lain. Mengapa kita harus peduli? Peduli sesama itu menjadi tolak ukur penghakiman kelak. Karena di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, yaitu kepedulian kepada orang yang lapar, kepedulian kepada orang yang haus, kepada orang yang mengalami kekurangan, sekalipun, saudaraku, mereka jahat. Mungkin ada yang berkata, oh, dia jahat, dia sudah merugikan saya, dia selalu membuat onar dan sebagainya. Oh, tidak perlu dikasihi, tidak perlu didoakan. Saat ini, saudaraku, ada yang berkata seperti itu. Yesus lebih sakit dari keadaanmu untuk menebus dosamu. Kita peduli, kita mentaati hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semua ini kita lakukan untuk Tuhan. Dengan kepedulian kita, yang mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan ada bersama mereka melalui kita, saudaraku. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan itu. Jangan kita terus minta berkat untuk diri kita. Berdoalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, kita melihat
kelahiran Yesus adalah penuh pengorbanan. Natal dalam kenyataan sebuah dalam berita sukacita juga duka cita. Ada air mata. Yesus lahir sebagai juru selamat, ditolak kehadirannya oleh Herodes. Begitu besarnya hasrat setan, saudaraku, untuk menggagalkan kehadiran Yesus. Setan menyatakan keberadaannya yang melalui Herodes. Yang banyak anak-anak yang dibunuh oleh Herodes. Kehadiran Yesus, kasih penuh pengorbanan, tidak terlepas dari kematian Yesus, saudaraku. Kelahiran Yesus itu menjadi berarti bila kita mendalami kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib. Saudara kasih, Tuhan berikan kesukaan besar, ya, pesan kasih ini kepada semua orang. Yang pertama, saudaraku, miliki iman dan kasih kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara orang kasih, Petrus memuji iman jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Meskipun mereka tidak melihat Yesus secara fisik, mereka memiliki iman dan kasih kepada Kristus. Iman, percaya, dan kasih kepada Kristus, bukti ketergantungan, pengharapan atas kebaikan yang dijanjikan Tuhan. Di mana ada iman dan kasih yang benar terhadap Kristus, ada sukacita yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Iman dan kasih kepada Tuhan itu jalan mengalami kasih Natal, kasih Tuhan, kesukaan yang besar, keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara orang kasih, Yesus adalah sumber air hidup yang akan memberi kita kelegaan. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk meresponi, yang mengalami kesukaan yang besar, mengakui Yesus ada sebagai juru selamat. Merayakan Natal, saudaraku, itu menjadi suatu tradisi setiap tahun. Jadikan terobosan rohani untuk memperbaiki kehidupan rohani kita setiap hari kepada Tuhan dan sesama. Tuhan menyertai kita. Selamat Natal dan menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.